Kolam ini bisa kita jadikan sumber untuk air bersih. Kenapa bisa? Karena ini adalah air hidup. Ikan bisa bebas berenang dan bisa bernapas dengan nyaman, artinya air ini hidup. Jika sudah difiltrasi dan masih ada pertanyaan seperti ini, berarti yang salah adalah material. Tetapi kita tidak boleh mengatakan salah dalam rumus edukasi. Hanya kita bisa mengatakan ini kurang benar. Mari kita tengok rumus alami. Zat besi di dalam tanah dan mangan di dalam tanah sebelum diangkat ke permukaan belum bercampur atau terkena udara. Oleh sebab itu, air akan tampak jernih. Tetapi jika zat besi dan mangan bertemu dan teroksidasi dengan udara, maka dia akan menjadi coklat atau berminyak. Tergantung jumlah zat besi yang tinggi atau jumlah mangan yang lebih tinggi. Hasil prosesnya akan berbeda-beda. Mari kita selesaikan masalah ini. Kolam ikan ini sumber airnya berasal dari sumber air tanah yang muncul ke permukaan dan juga dari sumber-sumber lain yang mengalir di permukaan tanah dan masuk ke dalam kolam ini. Kolam ini memiliki air yang cukup bersih. Kenapa setelah difilter kemudian airnya menjadi kuning? Itu penyebabnya adalah dalam sistem ini si pengguna menggunakan mangan dalam proses penyaringannya. Kemampuan mangan menyerap zat besi itu hanya 2%. Zat besi yang tidak terikat oleh mangan akan lolos ke proses selanjutnya. Jadi, ketika mangan sudah jenuh, zat besi yang terikat dengan mangan dimakan oleh bakteri pengurai besi dan dampaknya adalah air berubah menjadi kuning setelah 8 jam atau lebih. Saya lebih menyarankan agar dalam sistem pengolahan air tidak menggunakan manganis dalam proses pengolahan air. Kemudian kita akan bertanya, terus bagaimana benarnya supaya air ini tidak berubah menjadi kuning? Supaya air tidak berubah menjadi kuning, saya akan memberikan tutorialnya. Sahabat, air dari kolam yang ada ikannya tadi, kita pompa masuk ke input di bagian klorin. Di sini ada media atau tangki klorin yang sudah saya buat untuk kepentingan itu. Jadi kita akan memasukkan klorin ke dalam wadah ini. Nah, setelah kita masukkan klorin ke dalam wadah ini, klorin ini bertugas dan berfungsi sebagai desinfektan atau membunuh coliform. Itu tugas utamanya. Tugas kedua, dia bisa menjernihkan air. Tugas ketiga, klorin ini akan membuat zat besi itu mengkristal. Setelah zat besi itu mengkristal, zat besinya akan tertahan di filter atau di saringan kita. Proses penggunaan klorin dalam sistem pengolahan air permukaan atau air sumur ini sangatlah penting, ya. Sangat penting. Nah, kemudian setelah dari klorin kita akan ke filter dish. Filter dish ini gunanya untuk menahan kotoran-kotoran dari kolam tadi supaya tidak terikut dalam proses penyaringan. Karena air di dalam filter dish ini dia cara kerjanya itu berputar kencang di dalam sini. Secara otomatis dia juga akan mengaduk uap klorin dan air untuk mengurai bakteri besi, untuk membunuh bakteri coliform, dan bertugas juga untuk menjernihkan air. Jadi prosesnya kemudian akan kita teruskan ke tangki FRP ini. Ini sistem yang paling murah.
Di tangki FRP ini, kalau sahabat lebih percaya menggunakan pasir silika, sahabat boleh menggunakan pasir silika. Tetapi jika sahabat lebih percaya pada perangkat modern yang saya buat, sahabat boleh menggunakan stick filter di tangki ini. Kemudian dialirkan menuju ke karbon. Di sini ada karbon aktif. Yang saya gunakan di sini adalah filter karbon atau material karbon dari produk Borneo. Setelah itu, outputnya akan diteruskan ke sini. Keluarannya ini, kita tidak membutuhkan ultrafilter. Kita cukup menggunakan hosing biasa, menggunakan cartridge filter dengan kerapatan 1 mikron. Jadi, kalau melihat kapasitas dan produksi ukuran dari filter ini, hosing yang cocok untuk kita pakai di bagian akhir itu adalah hosing seperti ini. Akan lebih baik jika kita menggunakan big hosing seperti ini. Karena big hosing ini menyeimbangkan aliran tangki FRP. Kalau kita sudah menggunakan tangki FRP yang besar, kemudian kita menggunakan hosing yang mini, karena keterbatasan dana misalnya, hosing atau cartridge filter di dalam hosing yang kecil itu akan menjadi faktor penghambat pada pompa air. Pompa air kita akan bekerja sangat keras, membuat listrik boros, dan tidak menjadikan solusi yang baik untuk kita. Penggunaan big hosing itu sangat seimbang dengan filter FRP kita, karena punya isi cartridge setebal ini. Ini menjadi pilihan. Kalau ada yang mengeluhkan cartridge filter ini mahal, mungkin itu salah pikir. Karena konsepnya bukan karena mahal atau murahnya, tetapi konsepnya ada pada hasil seperti apa yang kita inginkan. Dan jangan pernah mencoba untuk berpikir satu kali beli filter dipakai selamanya. Sebab seperti kita, habis makan pun kita akan tetap lapar. Habis mandi pun kita akan tetap bau. Kita pilihannya menggunakan material stick filter seperti ini menjadi solusi bagi penyaringan air kita. Nah, sahabat Dimas, inilah sistem kerja dari filter secara lengkap yang saya rancang untuk kebutuhan yang sama. Tidak selalu edukasi yang saya berikan ini hanya berlaku untuk satu sumber air saja, tetapi bisa menjadi acuan bagi penyaringan air di permukaan, baik itu air sumur atau air genangan atau air dari kolam. Otak yang salah kemudian berpikir, apa bedanya filter sama karbon? Jelas beda. Bunyinya saja beda. Yang satu bunyinya filter, yang satu bunyinya karbon. Nah, sekarang kita lihat. Filter itu tugasnya untuk menyaring air yang kotor menjadi bersih. Karbon tugasnya menghilangkan bau pada air dan membuat air itu lebih bening. Sahabat Dimas, mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Dimas.